Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di tutorial Bekerja bisa lebih mudah dengan Excel Part 1. Bersama saya, Ian. Apa kabar sobat sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi administrasi kartu izin masuk mobil tangki 2015. Dibuat dengan Microsoft Excel 2010 dan VBA, Visual Basic Application, atau yang bisa dikenal familiar dengan makro. Saya akan menjelaskan dasar pembuatan dan cara penggunaan aplikasi ini dari versi pertama dan versi kedua. Tujuan dari tutorial ini adalah agar sobat sekalian bisa mempunyai kerangka konsep mengenai penggunaan alat bantu Microsoft Excel yang powerful dan bisa memanfaatkannya untuk membantu pekerjaan kita lebih mudah sehari-hari. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah learning by doing. Artinya belajar dengan mempraktekkan langsung agar antara konsep dan pemikiran kita bisa sinkron dengan alat yang kita gunakan dan berhasil mencapai goal atau tujuan sesuai kebutuhan kita. Menurut pengalaman saya dalam membuat aplikasi ini adalah langsung mempraktekkan ide kita dan kita akan menemui titik terang dengan melakukan trial dan error. Kita mencoba terjun langsung dan menemukan kesulitan, kemudian menghasilkan sebuah solusi untuk mengetahui proses pembuatan dari awal sampai dengan akhir. Anda bisa hubungi saya. Baik, sobat sekalian, saya akan coba memaparkan ide yang telah saya buat sebelumnya di aplikasi kartu izin masuk administrasi versi pertama dan kedua. Untuk dari penggunaan versi pertama, interface atau tampilan yang saya buat adalah seperti ini. Tujuannya dibuat aplikasi ini adalah agar bisa memudahkan kami dalam bekerja. Karena selama ini kami mengalami kesulitan dalam memanajemen database kartu izin masuk tersebut. Karena masih menggunakan cara manual. Sangat teknis sekali. Kita catat di buku-buku, kertas, dan menghabiskan banyak kertas dan banyak waktu. Karena dasar itu kita mencoba membuat aplikasi agar bisa lebih memudahkan kerja kita. Seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada sobat sekalian. Di Microsoft Excel 2010 ini, kalau di tampilan awal itu tidak ada namanya menu developer di sini ya. Biasanya yang normal adalah File, Home, Insert, Back Layout, Formula, Data, Review, dan View ini aja. Untuk tampilan awal pertama starting point awal itu tidak ada developer. Bagaimana kita memunculkan developer ini? Ini harus dimunculkan sobat sekalian karena pembuatan aplikasi ini menggunakan Visual Basic aplikasi atau makro. Apa itu Visual Basic aplikasi atau makro? Itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang terdapat pada Excel yang bisa membantu kita untuk proses otomatis atau otomatisasi ya, untuk sebuah kegiatan yang dilakukan atau proses yang dilakukan berulang-ulang. Kita bisa memanfaatkan fasilitas ini di dalam Excel atau biasa dikenal dengan makro. Mereka itu berupa bahasa programnya berupa sebuah script ya, atau bahasa program itu seperti bahasa program. Jadi mereka yang akan menjalankan program tersebut sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan rancangan kita. Untuk memunculkan developer ini, Anda bisa masuk ke menu More Comments di sini ya. Di sini terdapat Quick Access Toolbar, Add-in, Task Center. Kita pilih Customize Ribbon ya. Sebelumnya kan saya sudah munculkan di sini ya. Saya akan hilangkan dulu centangnya ini, developer ya.
dia otomatis akan hilang di menu sini. Ya, tidak ada ya, sobat ya. Memunculkan kembali, kita bisa masuk ke sini. Tempat ini ya. Kita masukkan rekomen, custom ribbon, developer ya. Oke, akan keluar di sini developernya ya. Atau dari sini bisa option, custom ribbon, developer. Nah, dari developer inilah kita bisa mendesain aplikasi yang kita inginkan di design mode ini ya. Klik design mode, lalu kita insert sini. Kita juga bisa record makronya di sini. Di sini Visual Basic-nya ya. Untuk atas kerja Visual Basic. Jadi saya jelaskan sedikit saja ya mengenai makro ini. Untuk saat ini, part 1 saya akan menjelaskan penggunaan aplikasinya. Di sini saya membuat ada 6 command button ya. Cari data, rubah data, simpan data, jatuh tempo, tambah data, hapus data, dan dilengkapi dengan scroll bar dan foto. Juga ada nomor urut record database, dia di baris nomor berapa di sheet tersebut ya. Kita menggunakan key-nya adalah kode unit untuk pencarian adalah nomor mobil polisi. Sini. Ini di text box ini ya. Ini juga ada combo box. Combo box-nya ini untuk memilih. Ini dari form isi ini nanti akan link terhubung dengan formulir KIM 5KL ini. Akan mengisi formulir ini ya. Setelah diisi nanti sudah sesuai dengan SOP-nya, standar operasionalnya ya, yang harus ditepati. Setelah diisi, baru akan kita print out dan kita akan berikan ke supir mobil tangki sebagai izin masuk mereka ke lokasi pengisian. Tanpa kartu izin masuknya mereka tidak bisa masuk ke dalam pengisian. Karena tujuannya dibuat kartu izin masuk ini adalah untuk menilai performance dari kondisi mobil tangki tersebut dan juga supirnya. Apakah layak untuk bisa beroperasional. Untuk faktor-faktor safety mereka, keamanan mereka ya. Oke. Kita coba langsung aja. Cari data, kita klik. Kita copy aja cepet ya. Kita langsung cari data. Ini akan ditampilkan di sheet data mobil tangki ya. Yang sudah saya hidden sebelumnya. Jadi dengan mengklik cari data, dia akan memfilter database sesuai dengan key tadi, yaitu nomor polisi, dan akan menampilkan data mobil tangki. Seperti ini tampilannya sobat. Tapi kendalanya adalah dia tidak fleksibel ini. Tidak bisa kita gerakkan lagi ya. Untuk bisa melihat info-info lainnya. Ini sudah pattern begini. Ini salah satu kelemahan versi pertama. Kemudian untuk tombol command button jatuh tempo, fungsinya adalah untuk melihat database yang akan segera jatuh tempo. Sehingga kita masukkan kriterianya lebih kecil dari 10 hari ya. Lebih besar dari 1. Ini pakai logika matematika. Maka otomatis database akan difilter antara range dari 1 hari sampai 10 hari database yang akan jatuh tempo. Di sini ditampilkan ada 3 database, 4 hari lagi dia akan jatuh tempo, 5 hari lagi. Jatuh tempo itu maksudnya kartu izin masuknya sudah tidak akan berlaku lagi. Jadi harus segera diperbarui agar jangan sampai dan diperiksa agar jangan sampai lewat dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dengan seperti ini kita bisa lebih mudah memantau kartu izin masuk dan juga pastinya paperless ya, tidak butuh banyak kertas seperti
Sebelumnya administrasinya menggunakan banyak kertas, dicatat di buku, tidak efisien dan efektif dalam waktu pengerjaannya, dan banyak terjadi human error ya pastinya ya. Nah, ini kan lebih memudahkan lagi. Atau mungkin kita bisa lagi tambahkan kriteria satunya 1 sampai 100 hari, otomatis akan ditampilkan di database seperti ini, sobat. Nah, kita tutup. Di sini juga ada menu rubah data. Misalnya kita rubah PT-nya ya, sama PT cuman PT Setio ya, kita rubah data. Jadi untuk berubah data tersebut, simpan. Oke, kemudian kita lihat di sini perubahannya ya. Ini langsung link di PT Setio Mulia sudah langsung berubah. Sudah yang tadi kita input. Di kelemahan lain adalah ketika kita melakukan tambah data, data tersebut akan menjadi double atau tidak, belum adanya menu untuk memvalidasi data agar tidak double. Seperti ini contohnya ya, saya akan tambahkan data RA199. Kita cek ya, RA199, cari data. Di dalam database maka akan terinput data ganda seperti ini. Seperti ini untuk pengolahan data kurang baik, sangat tidak baik sekali karena akan bisa mengakibatkan kerancuan ya dalam pengolahannya. Ini salah satu kelemahan juga untuk versi ke-1-nya. Nah, untuk menghapusnya lagi kita lakukan dengan hapus data. Kemudian kita simpan dulu ya, untuk mengupdate database-nya. Kemudian cek kan sudah tidak ada lagi ya, tadi sudah hilang. Nah, ini kalau scroll bawah ini untuk bisa mencari atau sudah mengurutkan data, kita bisa melihat ya. Nah, ini kan akan berubah dengan sendirinya nomor 76. Nomor polisinya juga akan berubah ini. Dan petugasnya berubah sesuai dengan namanya ini. Kita lihat fotonya akan berubah, klik misalnya ini, petugas akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan namanya. Nah, saya rasa cukup untuk pemaparan versi 1-nya. Seperti ini ya, sobat sekalian, gambarannya. Tapi masih banyak kelemahannya. Oke. Dari versi 1 ini yang kami buat, kita mendapatkan piagam penghargaan seperti ini. Dan dari diagram tulang ikan, ini adalah alat untuk menganalisa sebuah penyebab masalah ya. Ada 3 variabel di sini, metode, alat, dan manusia. Kenapa kita merubah ke versi kedua? Karena adanya kelemahan dari metodenya, dan dari alatnya, dan dari faktor manusianya. Dari 3 variabel ini kita analisa ulang dan masih banyak ditemukan kekurangan, maka kita perbarui lagi agar bisa lebih sempurna lagi, sobat sekalian. Dasarnya dari ini. Alat yaitu program versi 1 belum optimal pastinya ya. Seperti ini. Kemudian kita melakukan perbaikan dari versi 1 seperti ini tampilannya. Dan menu-menunya kita rubah
ke versi yang kedua seperti ini. Di sini pertama di versi 1 itu tidak ada fasilitas umumkan data dengan suara otomatis ke loudspeaker. Jadi idenya di versi kedua ini kita hubungkan database tersebut. Terus ketika mau masuk ke dalam aplikasi, sebelumnya diumumkan dulu ke loudspeaker data-data mobil tangki akan segera jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada supir agar aware dan segera untuk bisa memperbaharui kartu izin masuknya sebelum jatuh tempo. Kalau yang versi pertama tidak seperti itu, ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Masih banyak kekurangan yang lainnya ya. Oke. Sekarang kita coba langsung aja ya. Untuk versi yang keduanya seperti apa ya. Nah, ini dia untuk yang versi kedua, untuk aplikasi kartu izin masuk mobil tangki ya. Pertama kita desain form login. Di versi 1 form loginnya belum ada ya, hanya pakai fasilitas dari Excel langsung tuh passwordnya. Tujuannya ini biar database itu bisa lebih terlindungi. Di form login ini kita mempunyai dua tipe user. Yang pertama adminnya dan yang kedua user biasa. Tujuan dibuat perbedaan terhadap user ini adalah untuk masalah otorisasi. Jadi untuk otorisasi admin bisa menggunakan semua menu yang ada di dalam database. Tapi kalau untuk user biasa mereka terbatas, tidak bisa masuk ke menu-menu tertentu ya, yang sifatnya lebih penting. Seperti itu. Di sini menu loginnya seperti ini. Jadi untuk user baru, kita bisa melakukan pendaftaran. Tapi dengan catatan harus ada adminnya ya. Tanpa ada admin sebelumnya yang sudah terdaftar, maka tidak bisa membuat user baru. Jadi tetap terkontrol oleh adminnya untuk user-user baru. Misalnya saya masukkan ya. Saya adminnya saya ya. Kita tambahkan user baru. Statusnya user aja. Oke. Kita buat dulu. Kita coba user yang baru nih ya. Otomatis user baru itu terbuat sudah dan bisa digunakan untuk masuk dalam aplikasi tersebut. Perhatian. Di sini akan diumumkan mobil tangki dengan data mobil tangki yang akan jatuh tempo sekitar 10 hari. 1. Diumumkan ke loudspeaker ya. 2. 3. 4. Jadi ketika Kemudian, masuk ke dalam aplikasi tersebut akan diumumkan dulu ke loudspeaker. 2. Baru nanti akan ditampilkan ke sebuah form 5. informasi database yang akan segera jatuh tempo tersebut. R. Kita setting di sini 1 sampai 10 hari untuk diumumkan ke loudspeaker. 3. 6. Akan segera habis masa berlakunya. Harap diperhatikan. Terima kasih. Oke. Setelah diumumkan maka akan tampil seperti ini. Ini adalah database mobil tangki yang tadi telah diumumkan ya. Nah, informasinya di sini untuk versi kedua lebih powerful lagi ya. Agar bisa
mengurangi error-error yang di versi pertama tadi, dan lebih memudahkan dalam pekerjaan tadi kita ya. Di versi kedua ini formnya saya desain ke full form seperti ini ya, menggunakan form. Kalau versi pertama kan dia hanya menempel pada sheet saja, tapi di versi kedua ini saya hanya menggunakan form agar bisa lebih user friendly, lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih aman lagi ya untuk pelindungan database-nya. Di sini ada list box. List box ini kita klik. Di text box ini bisa membuat informasi mobil tankinya ya. Dan ini menginformasikan jumlah data yang terrekod di dalam database. Ini kan akan berubah. Kita klik R1235, 1234. Ini tombol exit untuk keluar jika tidak kita ingin meneruskan ke menu utama. Oke, kita langsung lanjut ke menu utama ya, sobat sekalian. Ini juga, oh ya saya lupa, ini juga bisa di minimize. Di sini, kalau minimize, formnya langsung masuk ke pojok kiri di sini ya. Kita bisa maximize lagi. Formnya sudah kita desain seperti itu. Tapi untuk close tidak bisa ya. Close sudah dibatasi. Close harus menggunakan tombol exit ini. Oke, kita ke menu utama. Nah, untuk menu utamanya seperti ini. Di situ ada tombol jatuh tempo. Terus juga ada cari data. Kemudian ada form tambah dan rubah data. Ada form rubah data pemeriksa ini. Juga ada data print dan exit. Di sini jamnya dibuat aktif ya, dan tanggal. Ada tombol update data, semua data, data admin, data utama, safety top, data clear. Seperti ini tampilan interface yang saya buat. Ini list box-nya ya, menampilkan database yang ada di sistem. Pertama saya akan menjelaskan dari fungsi jatuh tempo. Kita klik aja. Dari jatuh tempo ini tujuannya adalah memfilter database yang akan segera jatuh tempo. Seperti misalnya 15 hari. Kita lakukan cari data. Kemudian kita klik update data. Nah inilah database yang akan jatuh sekitar 15 hari lagi ya. Akan segera harus diperiksa ya. Ini mobil tankinya, nomor polisi akan ditampilkan di text box ini ya. Nah, seperti ini. Bisa lihat lagi yang lain, lebih dari 15 hari misalnya. Di data akan langsung ditampilkan di list box ini. Lebih dari 15 hari. Database-nya. Ini nomor polisi yang kartu izin masuknya akan segera jatuh tempo lebih dari 15 hari lagi. Atau mungkin kita bikin 5 hari. 5 hari hanya ada satu ya. Kita juga bisa melakukan cari data di sini. Dengan melakukan input dengan keyboard ya. 16 1 2 3 7 misalnya. Nah, ini 1 2 3 7. Akan langsung ditampilkan di list box. Kalau misalnya R 1 2 3 9. Sorry ya. Nah, ini akan otomatis ditampilkan. Di sini saya desain kalau ingin langsung merubah data, kita bisa langsung klik di list box ini. Kita double klik aja gini. Kita ingin mengedit misalnya nomor polisi R1239. Nanti akan tampil ada suatu announcement. Apakah Anda ingin edit data? Kita langsung lakukan yes. Otomatis kita bisa mengeditnya di form menu update data sini. Kita bisa update mungkin perusahaannya dia ganti, atau produknya dia berubah,
Atau di tanggalnya kita rubah nih, tanggal untuk masa berlaku Tera atau kirnya kita rubah untuk bisa mengupdate data yang baru. Jadi kita bisa seperti itu. Ini form tambah dan rubah data adalah sebenarnya sama dengan fungsi di sini. Ini untuk lebih memudahkan juga. Jadi bisa langsung dari dua akses itu ya, dua tombol juga bisa langsung dari list box seperti ini. Ini untuk form rubah data pemeriksanya. Kita misalnya pemeriksaannya operator headnya diganti, kita bisa ganti di sini. Terus kita rubah data pejabatnya. Untuk mengganti-ganti petugasnya juga PT-nya ya, sobat sekalian. Ini untuk kita bisa meng-print database yang terrekod di dalam sistem. Kita bisa nge-print langsung. Untuk hard copy-nya ya, kita klik seperti ini tombolnya, maka akan muncul form seperti ini. Kita bisa filter sesuai keinginan kita, mana saja item atau kolom database yang akan kita print. Misalnya nomor polisinya kita tampilkan, misalnya produknya, nama supirnya mungkinnya, juga merek tahun mobil, masa berlaku SIM, jatuh temponya, hari jatuh tempo, bulan jatuh tempo. Terus untuk yang harinya, yang akan segera jatuh tempo tuh, kita bisa filter juga misalnya 30 hari. Kita lakukan langsung print sesuai pilihan. Nah, maka otomatis akan ditampilkan seperti ini print previewnya dan siap untuk di print sebagai hard copy ya. Ini database yang sudah kita filter tadi, nomor polisi, kolomnya, produk, nama sopir, merek mobil, tahun mobil, masa berlaku SIM, ini semua yang ditampilkan tadi kita filter sesuai dengan checkbox tadi ya. Ini yang di bawah 15 hari akan segera jatuh tempo ditampilkan. Kita bisa print melalui menu ini ya. Printnya, back setup. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Ataupun kita juga bisa print semua data langsung. Nah, nih. Semua data bisa ditampilkan di satu kertas ya. Seperti itu. Settingan yang saya buat. Nah, oke. Tombol update data tadi sudah sobat sudah mengerti ya. Ketika kita melakukan klik jatuh tempo, kita melakukan sorting ya, atau filter dengan list box, kita cari data, terus baru kita lakukan update data. Maka otomatis list box-nya sudah terupdate. Tombol semua data ini adalah untuk menampilkan semua data yang terrekod ke list box. Seperti ini ya. Di sini ada 134 data. Seperti ini. Ini 135 karena kita mulai pada baris kedua. Jadi pada intinya adalah semua total 134 data yang terrekod. Di sini juga saya desain lengkapi dengan data admin. Tujuan dari data admin ini adalah sebagai admin bisa mengontrol user mana aja yang sudah melakukan rubah data, tambah data, dan tanggal berapa dia akan terrekod di data admin ini. Nah, ini sudah terrekod di data admin ini. Misalnya tanggal aktivitasnya 29 Oktober 2015, dilakukan rubah data untuk mobil tangki R1611JD. Jadi semua di sini terrekod ya. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh user, admin bisa mengontrol. Tujuannya juga untuk keamanan database kita. Semua bisa terkontrol. Untuk ke data utama ini saya buat untuk bisa kita masuk ke akses ke data utama. Ini perlu password otoritas admin ya. Untuk user biasa tidak bisa mengakses ke sini.
safety tab ini saya buat kita bisa melakukan atau men-setting waktu untuk melakukan safety talk. Misalnya kita setting nanti jam 12 siang. Safety talk nanti otomatis dia akan mengumumkan ke loudspeaker jam 12 siang agar audiens tahu dan bisa mengerti mengenai data-data yang mana aja yang sudah jatuh tempo kita bisa setting. Bisa contoh seperti ini ya. Misalnya sekarang jam 4.43. 4, 4, 4. Set waktu tempo mobil ya. Oke. Sudah kelewat tadi. 4, 5. Oke. Kita tunggu jamnya berjalan. Nanti seharusnya perintah tersebut akan dieksekusi pada jam 4:45 untuk bisa menampilkan mobil yang akan jatuh tempo dan diumumkan ke loudspeaker. Saya desain seperti itu agar user bisa lebih mudah lagi. Tidak harus standby di depan komputer, ini bisa semi otomatis ya, mereka tinggal aktivitas yang lain dan ini bisa tetap dilaksanakan. Oke, jalan. Perhatian. Kartu izin masuk mobil tangki dengan Dia nomor akan polisi mengumumkan setelah jamnya sesuai dengan 1, 2, settingan kita tadi ya, sobat sekalian. 3, 4. Kemudian R. Untuk suara ini saya memanfaatkan 2, menu perekaman, 3. tapi nanti 5. saya jelaskan untuk bagaimana pembuatannya Kemudian R. di sesi selanjutnya ya. Ini untuk saat ini 1, saya ingin memberi gambaran 2, ke sobat sekalian 3. untuk sebuah 6. aplikasinya seperti ini. Akan segera Konsepnya habis seperti masa ini. Jadi nanti berlakunya. ketika Harap sobat mau membuat, diperhatikan. sudah mempunyai konsep Terima seperti kasih. apa aplikasi yang sobat ingin buat. Jadi nanti saya membantu di source code-nya. Kalian bisa melihat dari sampel yang saya telah buat ini. Nah, seperti ini. Setelah disetting untuk otomatisnya, otomatis mereka sesuai dengan settingan jam tadi kita itu, dia akan mengumumkan dan menampilkan kembali database seperti ini. Jadi petugas tidak perlu menunggu waktu lama, dia bisa men-set sesuai dengan kebutuhan mereka jam berapa aja. Mereka melakukan announcement atau pengumuman ke loudspeaker agar di sini supir mobil tangki bisa lebih waspada lagi dan bisa sama-sama kita saling mengontrol agar tidak jatuh tempo lewat dari tanggal yang seharusnya. Oke. Ini dari menu setting tadi ya. Atau kita juga bisa untuk men-setting mematikan aplikasi. Misalnya kita mematikan jam 12 siang atau jam 8 malam, kita tinggal masukkan jamnya di sini seperti format ini dan kita set. Nanti otomatis aplikasi itu akan mati sesuai dengan jam yang kita set. Kalau untuk tombol umumkan langsung ini kita langsung diumumkan pada saat ini juga. Tidak di delay lagi, tapi langsung diumumkan. Ini untuk umumkan langsung. Kalau ini untuk meng-cancel perintah tadi ya, sobat ya. Data clear ini adalah untuk menghapus fungsinya, untuk menghapus data administrator seperti aktivitas yang telah dilakukan user di
aplikasi tersebut. Ini hanya dimiliki otoritas oleh admin saja ya. Untuk user biasa tidak bisa mengakses ke sini. Saya tadi contohnya saya telah buat user Joko ya. Joko ini kan tadi dia statusnya hanya user biasa, bukan admin ya. Di sini akan ada keterangan user ID dan password yang Anda masukkan tidak mempunyai otoritas untuk menghapus data. Ini sudah kita desain seperti itu, jadi agar lebih aman. Oke. Ini tadi text box untuk sesuaikan dengan nomor polisi. Ini jumlah data. Untuk tampilan menu utama seperti ini, sobat sekalian, saya desain sederhana saja. Tapi pastinya lebih powerful ya dari yang versi pertama. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan ke menu yang form tambah dan rubah data ini. Sini ya. Nah ini adalah form pada versi 1 tadi kan model formnya menempel pada sheet ya. Ini saya desain di khusus form sendiri seperti ini. Ini untuk berubah nomor polisi, berubah PT-nya, dan segala macam di sini kita tinggal. Ini saya memanfaatkan menu date picker ya. Date picker pakainya. Ini scroll bar seperti ini bisa digeser sesuai dengan kebutuhan, maka datanya akan berubah seperti ini ya, bisa berubah. Sini ada rubah data, tambah data juga, simpan data, hapus data. Ini untuk langsung nge-print ya form yang kita telah buat di sini. Misalkan contoh ya, tambah datanya R A 123 tambah data. Ini sudah divalidasi ya. Jadi untuk kalau ada data double, dia akan tidak bisa diinput ke dalam database. Oke, data telah ditambahkan. Untuk yang penting kita simpan dulu ya, simpan data. Sorry. Ini RA123 simpan data. Setelah itu baru kita print formnya ya. Ini semua bisa mengakses admin maupun user. Masuk. Nah, seperti ini tampilannya, formnya. Jadi ketika itu sudah disesuaikan, diisi di form update data tadi, maka akan di link ke menu form ini, formulir ini yang akan di print dan akan diberikan ke supir mobil tangki. Di sini untuk berubah nama-nama ini nanti ditampilkan ke menu rubah data yang tadi, form satunya lagi. Jadi akan bisa berubah di situ nanti. Sesuai dengan, kan siapa tahu nanti ada penggantian pejabat sementara, ada tugas dinas keluar, ini kan harus diganti namanya, menyesuaikan dengan pejabat yang aktif pada saat itu, ini harus disesuaikan nanti. Rekan-rekan. Ini printnya ya. Ini pemeriksaannya akan sesuai dengan siapa user yang tadi masuk ke dalam. Pada saat tadi saya memasukkan password, di situ nanti ada tercatat usernya yang memeriksa ya di sini. Jadi kita tertelusur, dokumen kita lebih tertelusur dan mudah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Oke. Ini juga tambah data. Misalnya ini data ini kan sudah terrekod ya ke dalam sistem. Nah, jika kita mau tambah data, maka di sini sudah kita validasi
Kalau versi pertama dia bisa terjadi double data, tapi versi yang kedua tidak mungkin terjadi double data karena sudah dilengkapi dengan validasi data. Otomatis data yang sudah tersimpan lagi tidak bisa dimasukkan lagi. Jadi ada keterangan seperti ini dari SafePatch ya, pesan kesalahan. Hapus data juga sama, bisa menghapus data. Kalau data yang tadi kita buat ini RA123, kita hapus datanya. Oke. Otomatis nanti data ini akan terhapus dalam database. RA123 ya. Dan jika kita mau merubah foto, tugas, misalnya di sini Wahyu M ini ya, kita rubah, kita bisa langsung ubah, cari ke folder di mana kita menaruh foto tersebut. Misalnya di sini ya, contohnya ya. Nah, dia akan mengganti dengan seperti itu. Nah, kita ganti ini. Nah, ini. Otomatis dia fotonya akan tergantikan sesuai apa yang kita pilih, tersimpan di database ya. Oke. Umumkan ini juga bisa langsung mengumumkan sesuai dengan nomor polisi yang kita pilih. Misalnya nomor polisi ini ya, kita klik umumkan R1367. Perhatian. Kartu izin masuk mobil tangki dengan nomor polisi R 1 3 6 7 akan segera habis masa berlakunya pada tanggal 2 Juni 2016. Harap diperhatikan. Terima kasih. Oke, dia akan mengumumkan sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalnya kita pilih yang lain lagi ya. Datanya saya pilih yang lain nih, R1365 ya, kita umumkan lagi. Jadi kita desain sedemikian rupa. Perhatian. Agar kartu izin masuk mobil tangki semua dengan bisa nomor terkontrol polisi dengan baik. R 1 3 6 5 akan segera habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2016. Harap diperhatikan. Terima kasih. Oke, seperti itu sobat contohnya. Untuk yang di form menu update data ini. Dan fasilitas lain yang saya tambahkan adalah barcode. Jadi kita bisa scan kartu izin masuk tersebut yang sudah dilengkapi dengan barcode tentunya. Dan akan langsung masuk ke dalam textbook ini, scan barcode. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya aktifkan dulu barcode-nya. Oke. Sudah aktif si barcode-nya itu. Nah, saya cari dulu barcode-nya ini, saya ambil dulu. Di file saya barcode-nya ya. Ini. Nah, kita buat dulu nih ya. R18 AT.
Kita tempatkan kursor di scan barcode, kemudian kita tembak barcode-nya ya. Nah, otomatis di sistem itu, di aplikasi akan menuju ke nomor polisi R1870AT tadi. Jadi ini bisa lebih mempermudah pekerjaan petugas ya. Ngecek di gerbang, nanti tinggal di scan barcode saja di kartu izin masuknya. Dan bisa terhubung dengan portal ya. Jika memang dia belum sesuai dengan speknya, misalnya tidak sesuai, maka dia tidak bisa terbuka. Mobil tangki itu tidak bisa masuk ke dalam akses area terbatas. Seperti itu. Saya coba lagi ya. Oke. Kita taruh lagi kursor di scan barcode ini, checkbox. Langsung kita scan barcode-nya, akan keluar langsung di situ. Dan database otomatis langsung menunjukkan data mobil tangki tersebut ya, sobat sekalian. Sangat mudah sekali dengan barcode. Textbox ini fungsinya untuk melihat tanggal sekarang atau now ya, dengan tanggal jatuh tempo periksa ini. Ini di sini kan harusnya dia akan periksa tanggal 31 bulan Mei 2016. Sekarang kan tanggal 5 November 2015. Jadi untuk jatuh temponya masih 214 hari lagi ya. Masih lama jatuh temponya ya. Sobat sekalian, ini kan berubah sesuai dengan database yang kita pilih. Berubah kan? Kita taruh di paling depan. Di paling depan kan berarti kan yang lebih lama ya, rekodnya ya. 90 hari. Otomatis dia akan berubah menyesuaikan dengan jatuh temponya tadi nih. Jatuh tempo periksa ini. Nomor urutnya juga adalah nomor rekod data ya, di sheet barisnya. Oke, ini saya sudah jelaskan untuk menu update datanya seperti ini. Kita desain. Semuanya kita desain agar lebih memudahkan dalam manajemen database tersebut. Kita masuk kembali ke menu utama. Saya akan menjelaskan ke form perubahan data pemeriksanya. Nah, ini tadi untuk mengganti nama-nama pejabat yang berwenang ya. Di formulir yang tadi sudah saya lihatkan ke sobat sekalian. Seperti ini di form isi ya. Saya di form kita klik, saya tadi Joko ya. Ini kan usernya tadi sudah saya daftarkan. Joko. Bisa masuk ya. Nah, ini. Sini kan di bawah ini ada pemeriksanya, pejabat berwenang. Ini kita bisa ganti melalui menu tadi. Ubah data ya. Data sama data pemeriksa, kita berubah data pejabat atau petugasnya nih, petugas LK3 ya. Kita langsung ke fungsi tadi, platformnya. Otomatis akan berubah sesuai dengan apa tadi yang kita rubah ya. Nama pejabatnya misalnya di sini Joshua ya. Karena kan suatu saat pejabat tersebut bisa ada dinas di luar kota, maka penggantinya harus disesuaikan dengan penggantinya.
Kita bisa rubah-rubah di situ ya. Di sini juga untuk nama petugasnya bisa kita rubah. Petugas HSE-nya ini PT-PT-nya bisa kita rubah di sini. PT-nya, dan di sini kita juga bisa hapus user ID. Ini hanya ditujukan untuk admin ya. Untuk user biasa seperti Joko ini tidak bisa mempunyai akses masuk ke sini. Tidak punya otoritas, Joko tidak bisa masuk ke sini untuk menghapus. Christian, saya admin kan ya, di sini saya masukkan password saya, user ID saya. Nah ini baru kita bisa mengedit tadi Joko nih ya, user, ini kita bisa hapus. Ini adalah user yang terdaftar di dalam sistem. Joko tadi kita hapus ya. Oke. Ini bisa buat rubah data password. Misal tadi saya ubah password saya sendiri. Otomatis password saya sudah diganti. Nah, sudah diganti. Yang tadi pertama sudah hilang, diganti dengan password yang baru ya, sobat sekalian. Ini untuk kembali, ini untuk ubah data pengelola mobil nih, yang ini kita ganti PT Makmur. Ubah. Oke, kita lihat di komisi. Di sini untuk PT-nya di sini kan ada PT Makmur nih, sobat sekalian. Untuk mengganti item yang ada di text box perusahaan ya. Oh ya, ini untuk menu menghapus semua data. Nah, ini yang bisa menghapus semua database kita. Ini database yang terrekod di dalam sistem kita. Itu hanya otoritas admin saja. Untuk user bisa tidak bisa menggunakan ini. Dan Joko tadi sudah kita hapus ya. Untuk sebagai ini contohnya. Ini sudah tidak ada lagi Joko. Kalau tidak admin tidak bisa untuk melakukan hapus data. Ini saya buat misalnya kita mau digunakan untuk manajemen database yang baru, kita hapus semua aja yang lama ini. Oke. Itu gambaran garis besarnya untuk aplikasi versi kedua. Pasti sobat-sobat sudah bisa membandingkan dari versi yang pertama ke versi kedua, apa saja perbedaannya, dan yang pasti versi kedua ini dibuat lebih powerful. Tujuan saya memberikan tutorial ini agar nanti sobat sekalian sudah bisa mempunyai gambaran dari contoh aplikasi yang saya buat ini, bisa dikembangkan lagi untuk aplikasi yang lain seperti misal administrasi atau persediaan barang atau akuntansi atau hal lain kita bisa membuat dengan Excel. Jadi tujuan saya sobat sekalian bisa membuat aplikasi yang bertujuan positif untuk membantu kerja kita. Mungkin saudara
pelajar atau mahasiswa atau pekerja kantoran, semua pasti pernah berinteraksi dengan Excel. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang belum tahu benar bagaimana memanfaatkan tools Microsoft Excel ini dengan lebih maksimal lagi. Dan saya pun juga seorang yang sedang dalam tahap pembelajaran, butuh terus belajar. Dengan sharing seperti ini kan kita bisa saling memberikan feedback satu sama lain, memberikan masukan. Oke, ya kan, untuk saat ini sesi ke-1 part 1 cukup saya sampai di sini dulu. Nanti kita bisa ketemu di sesi selanjutnya untuk bisa kalian mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi yang saya buat ini. Kalian bisa hubungi kontak saya yang ada di layar tersebut. BBM saya dan nomor telepon sudah saya sertakan. Oke, semoga bermanfaat tutorial saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sukses selalu.